Pernah nggak, bapak-bapak, lihat seorang wanita yang setiap hari diantar jemput suaminya, dibawain sarapan, dibelikan bunga, terus dalam hati bapak mikir, paling juga di belakang selingkuh. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini? Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Malam ini aku mau cerita. Ini kisah tentang aku, perempuan biasa, tinggal di perumahan kecil pinggiran kota, dengan suami yang luar biasa romantis, dan tentang satu godaan besar yang bisa banget bikin rumah tangga kami hancur kalau saja aku salah pilih langkah. Namaku Rani, dan satu kalimat yang selalu kupegang sampai hari ini adalah, suamiku sangat romantis, selalu mencintaiku, aku tidak akan selingkuh. Kenalan dulu sama aku dan keseharianku. Aku dan suamiku tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota Semarang. Rumah kami kecil, tipe 36, cat temboknya warna krem, sedikit mengelupas di beberapa sudut. Di depan rumah ada pot-pot kecil berisi tanaman pandan, bunga kertas, dan satu pohon mangga yang belum juga berbuah sejak kami tanam 3 tahun lalu. Setiap pagi, sekitar jam 5.30, suara azan subuh dari mushola kecil di ujung gang pelan-pelan membangunkanku. Angin pagi masuk dari jendela kamar yang sedikit terbuka, bawa bau tanah basah, dan suara motor tetangga yang berangkat kerja lebih awal. Suamiku namanya Mas Dimas. Dia kerja di bengkel mobil, bukan bos, cuma karyawan biasa. Tangannya kasar, kukunya kadang masih ada noda oli yang susah hilang. Tapi dari tangan yang kasar itulah, setiap pagi dia selalu mengelus kepalaku pelan sambil bilang, "Sayang, bangun, aku bikinin teh manis dulu ya." Iya bapak-bapak, suamiku yang bikin teh, bukan aku. Aku kerja sebagai kasir di sebuah minimarket yang enggak terlalu besar, sekitar 20 menit dari rumah. Jadi pagi-pagi tugasku itu nyapu rumah, nyiapin sarapan, ngecek seragam Mas Dimas, terus siap-siap berangkat kerja. Tapi sebelum semua itu dimulai, ada ritual kecil yang selalu kami lakukan. Sesederhana ini, tapi buatku mahal sekali. Aku keluar ke teras rumah, duduk di kursi plastik hijau yang mulai pudar warnanya. Mas Dimas keluar bawa 2 gelas teh bening, uapnya masih naik pelan-pelan. Langit pagi masih agak gelap, burung-burung kecil di kabel listrik mulai ramai. "Capek ya kerja mulu?" tanya Mas sambil nyodorin teh. "Ya lumayan, tapi kalau kamu ada di sini rasanya enteng," jawabku sambil senyum. "Heleh gombal," dia ketawa kecil, tapi matanya lembut banget. Kadang aku suka mikir sendiri, bagaimana kalau suami yang seromantis ini pergi atau berubah, atau ada wanita lain yang ngerebut dia? Tapi anehnya, justru banyak orang yang khawatir aku yang akan selingkuh. Rutinitas harianku. Jam 7 kurang, Mas Dimas siap berangkat. Motor Supra tua kami jadi saksi betapa seringnya kami berdua, nebeng berdua, hujan-hujanan bareng, nahan panas bareng, dan kadang mogok bareng. "Ayo sayang, nanti kamu telat jaga kasir," kata Mas sambil ambil helm. "Iya Mas, tunggu, tasnya masih ketinggalan di meja," jawabku sambil lari-lari kecil. Di jalan menuju minimarket, pemandangannya itu-itu saja. Tapi entah kenapa terasa hangat. Warung pecel lele yang masih tutup, tukang sayur yang dorong gerobak, ibu-ibu yang nyapu teras, anak-anak berseragam SD yang jalan ramai-ramai. Angin pagi menerpa wajahku,
Aku memeluk pinggang Mas Dimas dari belakang. Dia selalu tepuk pelan tangan aku dan berkata pelan, nyaris nggak kedengaran, "Makasih ya, sudah mau jadi istriku." Sampai minimarket, dia nggak pernah langsung pergi. Dia selalu pastikan aku masuk dulu, absen dulu, baru dia pamit. Kalau ada apa-apa, telepon aku, jangan malu minta tolong ya. Iya Mas, kamu juga jangan kecapean. Aku tahu kehidupan kami jauh dari kata sempurna. Gaji kami pas-pasan, cicilan motor belum lunas. Kadang uang belanja mepet. Listrik pernah nyaris diputus karena telat bayar. Tapi, di tengah semua kekurangan itu, Mas Dimas selalu punya cara bikin aku merasa cukup. Bukan cukup uang, tapi cukup cinta. Godaan itu datang pelan-pelan. Kalau bapak-bapak lihat dari luar, mungkin bakal mikir, "Ah, istrinya pasti bahagia terus, nggak mungkin goyah." Tapi hidup nggak sesederhana itu kan? Di minimarket tempat aku kerja, beberapa bulan lalu masuk kepala toko baru. Namanya Pak Andre. Umurnya mungkin sekitar 40-an. Rapi, wangi, pakai kemeja, selalu disetrika licin. Cara bicaranya halus dan ya bisa dibilang dia tipe laki-laki yang banyak disukai ibu-ibu. Awalnya dia cuman atasan biasa. Tegas, kadang galak, tapi profesional. "Mbak Rani, stok gula pasir dicek lagi ya, jangan sampai kosong," katanya suatu pagi. "Siapa?" jawabku sopan. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada yang beda. Kalau dia lewat dekat kasir, dia selalu berhenti sebentar. "Capek ya? Kalau capek istirahat dulu di belakang." "Nggak apa-apa Pak, masih kuat." "Ibu-ibu tuh harus dijaga tenaganya loh," katanya sambil senyum. Sekilas mungkin biasa saja, tapi perhatian-perhatian kecil itu makin sering datang. Suatu hari hujan deras banget pas jam pulang. Mas Dimas telat jemput karena ada mobil mogok di bengkel. Aku nunggu di depan minimarket, bawa payung kecil, tapi angin kencang bikin bajuku tetap basah. Tiba-tiba mobil putih berhenti di depanku. Kaca jendela turun dan kulihat Pak Andre di balik setir. "Mbak Rani, suaminya belum datang?" "Iya Pak, masih di jalan kayaknya." "Kalau mau saya antar, hujan deras begini, nanti sakit." Dek. Hanya satu kata pendek, tapi rasanya berat. "Mau?" Di dalam hati ada suara kecil yang bertanya, "Sekali-kali numpang mobil atasan sendiri, apa salahnya? Kan cuma diantar, nggak macam-macam." Tapi di saat yang sama, aku teringat wajah Mas Dimas yang selalu jemput aku, meski hujan, meski capek, meski motornya kadang ngambek. Aku tarik napas pelan. Kakiku sempat melangkah setengah, tapi kemudian aku mundur lagi. "Terima kasih Pak, tapi sebentar lagi suami saya datang." "Yakin? Ini hujannya belum kelihatan mau reda loh," katanya sambil senyum kecil seperti meyakinkan. "Iya Pak, dia pasti datang." Seolah mendengar namanya dipanggil dalam doa, beberapa menit kemudian, motor Supra tua kami berhenti di depan minimarket. Mas Dimas basah kuyup, jaketnya lengket di tubuh, rambutnya lepek kena hujan. "Maaf ya sayang, telat. Tadi ada mobil rewel banget," katanya sambil senyum. "Gak apa-apa Mas, yang penting kamu selamat sampai sini," jawabku. Aku naik ke motor. Di kaca spion samping, sekilas kulihat Pak Andre masih duduk di mobil, memperhatikan kami pergi. Di jalan pulang, hujan masih deras. Tanganku dingin, bukan cuma karena cuaca, tapi karena hati yang tadi sempat goyah. "Kamu kedinginan?" tanya Mas Dimas. "Dikit." Peluk aku yang erat, biar hangat. Aku memeluknya lebih kuat. Di belakang punggungnya, aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku jadi istri yang khianat." Tekanan ekonomi, komentar orang, dan mulai goyah. Beberapa waktu kemudian, masalah lain datang. Ibu kandungku sakit dan butuh biaya rumah sakit yang gak kecil. Tabungan kami tipis.
Aku dan Mas Dimas sempat bingung mencari pinjaman sana-sini. Suatu siang, saat jam istirahat, aku duduk sendirian di gudang minimarket. HP-ku di tangan, kulihat tagihan rumah sakit yang dikirim adikku. Kepala rasanya berat, dada sesak. Tiba-tiba ada suara pintu ditutup pelan. Pak Andre masuk. Mbak Rani, kenapa? Kok kayaknya pucat? Nggak apa-apa, Pak. Cuman pusing dikit. Kalau cuma pusing, itu wajah nggak akan sesedih itu, katanya pelan. Ibu saya sakit, Pak. Biayanya lumayan besar. Saya lagi mikir gimana caranya bantu. Dia diam sebentar, lalu duduk di kursi seberangku. Serius sekali. Kalau cuman soal uang, bilang ke saya bisa bantu. Kalimat itu seperti pintu yang dibuka lebar-lebar. Ada cahaya di ujung, tapi juga ada jurang yang dalam. Nggak enak, Pak. Nanti saya ngutang, takutnya lama bayarnya. Siapa bilang harus ngutang? Katanya pelan. Maksudnya, saya bantu saja. Anggap saja, saya peduli sama kamu. Kamu perempuan baik, rajin, sopan. Sayang kalau kamu terus susah begini. Jantungku berdebar. Ada rasa takut, tapi juga rasa dimengerti. Perempuan mana sih yang gak luluh kalau ada laki-laki yang bilang, saya peduli sama kamu. Tapi di saat yang sama, wajah Mas Dimas terlintas jelas di kepalaku. Tangan kasarnya, senyum capeknya, teh manis pagi hari yang selalu dia siapkan. Dan satu kalimatnya yang tak pernah dia ucapkan, tapi selalu terasa. Aku mungkin miskin harta, tapi aku berusaha kaya cinta. Pak Andre melanjutkan. Kalau kamu mau, kita bisa sering ngobrol berdua. Nggak usah takut, saya bisa jaga kamu. Saya cuma ingin kamu bahagia. Di titik itu aku sadar. Ini bukan sekadar bantuan. Ini adalah godaan. Aku mengangkat kepalaku, menatap matanya. Suaraku bergetar, tapi aku paksakan keluar. Pak, saya terima kasih sekali atas perhatian Bapak, tapi saya sudah punya suami yang selalu berjuang untuk saya. Dia nggak sempurna, tapi saya cinta sama dia. Kalau Bapak mau bantu, biarkan bantu saya sebagai atasan ke karyawan, bukan sebagai laki-laki ke perempuan lain. Ruangan itu mendadak terasa dingin. Pak Andre terdiam, jelas nggak menyangka jawabanku seperti itu. Jadi, kamu menolak? Saya menghargai istri Bapak kalau Bapak punya. Dan saya juga menjaga suami saya. Saya nggak mau selingkuh, Pak. Seberat apapun hidup kami. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri. Baik, saya mengerti. Dia keluar tanpa menoleh lagi. Pintu gudang tertutup pelan. Lututku lemas. Tanpa sadar, air mataku jatuh satu-satu. Babak 4, klimaks twist. Fakta mengejutkan dan janji dalam hati. Malamnya aku pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, lega, tapi juga cemas. Bagaimana kalau nanti dipecat? Bagaimana kalau dia dendam? Sesampainya di rumah, suasana terasa beda. Rumah kecil kami remang-remang, hanya ada cahaya kuning redup dari ruang tengah. Di meja makan, kulihat sesuatu yang jarang sekali kulihat di rumah kami. Nasi hangat, tumis sayur, ikan goreng, dan satu lilin kecil menyala di tengah meja. Mas Dimas keluar dari dapur, bawa 2 piring. Loh Mas, ini apa? Tanyaku bingung. Acara makan malam romantis, jawabnya sambil cengar-cengir. Loh, emang lagi ada apa? Ulang tahun siapa? Ulang tahun, perjuangan kita, katanya sambil ketawa kecil. Aku duduk pelan. Rasanya nggak percaya. Biasanya Mas Dimas pulang capek, langsung mandi, makan, lalu rebahan. Malam ini dia sibuk mondar-mandir di dapur, wajahnya sumringah. Sayang, dia duduk di depanku, matanya serius.
Aku hari ini hampir tergoda orang lain, kataku dalam hati, tapi bibirku masih terkunci. Aku mau cerita sesuatu, kata Mas Dimas. Cerita apa, Mas? Tadi siang, aku dapat uang lumayan. Ada pelanggan langganan di bengkel. Dia suka sama cara kerjaku. Dia bilang, "Mas, ini bonus buat kamu. Saya senang mobil saya kamu yang urus." Aku kaget. Loh kok bisa? Entahlah, mungkin dia kasihan. Lihat aku selalu lembur. Mas tertawa kecil, lalu melanjutkan. Uang itu langsung aku pakai buat bayar sebagian tagihan rumah sakit ibumu. Aku tahu kamu pusing soal itu, tapi kamu enggak cerita panjang. Aku dengar kamu teleponan sama adikmu malam-malam. Dek, hatiku serasa ditampar lembut. Jadi, selama ini bukan cuman aku yang mikir keras, tapi dia juga. Dia enggak banyak bicara, tapi dia bergerak. Mas, kamu dari mana tahu soal tagihan rumah sakit? Aku baca dari pesan masuk di HP kamu waktu kamu tinggal di meja makan. Maaf ya, bukan niat ngintip, tapi aku kepikiran. Aku suami kamu. Kalau kamu pusing, masa aku diam saja? Aku tertegun. Tiba-tiba semua kejadian di gudang minimarket tadi siang muncul di kepalaku, dan kini terlihat jelas perbedaannya. Satu laki-laki menawarkan jalan pintas dengan syarat samar-samar. Satu laki-laki lain, suamiku, berjuang pelan-pelan, tanpa banyak bicara, tanpa syarat, cuma karena cinta. Air mataku pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Loh, kok malah nangis? Uangnya kurang ya? Kalau kurang, nanti kita cari cara lain bareng-bareng, kata Mas Dimas panik. Bukan itu, Mas. Suaraku parau. Terus kenapa? Aku menatapnya. Matanya lelah, rambutnya acak-acakan, bajunya bau oli dan keringat. Tapi di balik semua itu, aku lihat sesuatu yang enggak dimiliki banyak laki-laki. Ketulusan. Mas tahu enggak? Hari ini aku digoda laki-laki lain, kataku pelan. Mas Dimas terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Digoda? Gimana maksudnya? Atasan aku, Pak Andre. Dia tawarin bantuan uang untuk ibu. Tapi caranya bikin aku nggak enak. Bukan bantuan murni, kayak ada maksud lain. Aku ceritakan semua. Dari hujan deras dan tawaran pulang naik mobil, sampai ucapan-ucapannya di gudang tadi siang. Aku tidak menyembunyikan apapun. Sesekali aku berhenti, menunggu reaksinya. Apakah dia akan marah, membentak, cemburu buta? Tapi ternyata tidak. Dia hanya mendengarkan. Sesekali mengangguk pelan. Setelah aku selesai, dia menarik napas panjang. Lalu kalimat yang keluar dari mulutnya menjadi fakta mengejutkan buatku. Aku sudah menduga, sayang. Aku terbelalak. Loh, kok bisa menduga? Mas Dimas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Beberapa hari lalu aku ke minimarket pura-pura beli rokok. Aku lihat cara dia mandang kamu, bukan pandangan biasa. Dari situ aku sudah mikir, suatu saat mungkin dia bakal nyoba deketin istriku. Terus, Mas nggak marah? Marah, tapi sama siapa? Sama dia atau sama diriku yang belum bisa bikin kamu hidup enak? Dia menatapku lembut. Tapi aku memilih percaya sama kamu dulu. Aku pengen tahu kalau godaan itu datang, kamu bakal gimana. Dan malam ini, kamu buktikan sendiri. Kamu jujur cerita dari A sampai Z. Buat aku, itu lebih berharga dari apapun. Aku terdiam. Bapak-bapak, pernah nggak ngerasa kecil sekali di depan orang yang tidak sempurna,
tapi hatinya besar. Malam itu aku menangis, tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena merasa dipercaya, dicintai, dan dihargai. Aku memegang tangan Mas Dimas erat-erat. Mas, kalaupun dunia ini nawarin aku laki-laki yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih wangi, aku tetap pilih kamu. Yakin? Dia mencoba bercanda, tapi matanya berkaca-kaca. Yakin? Karena kamu mungkin gak bisa beliin aku emas, tapi kamu setiap hari beliin aku ketenangan. Kamu mungkin gak bisa ajak aku makan di restoran mahal, tapi kamu selalu kenyangkan hatiku. Dia tertawa kecil. Kok bisa romantis gitu sih sayang? Belajar dari suamiku yang romantis. Jawabku tersenyum. Ending romantis, sedikit menggantung. Sejak malam itu, hidup kami nggak mendadak jadi kaya. Tagihan masih ada. Cicilan masih jalan. Minimarket tetap saja ramai dengan Pak Andre yang sekarang menjaga jarak sopan. Dia tidak lagi memberi perhatian berlebih, hanya sekadar atasan dan bawahan. Aku dan Mas Dimas tetap menjalani rutinitas. Teh manis di pagi hari, motor Supra tua yang kadang batuk-batuk di jalan. Nasi sederhana di meja makan kecil, tapi ada satu hal yang berubah besar. Keyakinanku, kalau dulu aku hanya bilang dalam hati, aku cinta suamiku. Sekarang aku berani bilang keras-keras, untuk ku dengar sendiri, dan mungkin juga untuk bapak-bapak yang lagi nonton cerita ini. Suatu malam kami duduk di teras rumah. Langit Semarang agak mendung, tapi ada 1-2 bintang yang berani muncul. Suara jangkrik di sela-sela tembok dan semak kecil di depan rumah jadi musik latar yang sederhana tapi hangat. Mas Dimas bersandar di kursi plastik, aku bersandar di bahunya. Sayang, kalau suatu hari nanti aku tua, keriput, jalanku pelan, gajiku makin kecil, kamu masih mau duduk di sini, di teras kecil ini, sambil minum teh sama aku? Aku terdiam sebentar. Pertanyaan itu seperti menyentuh sesuatu di dalam hatiku. Pelan-pelan aku angkat kepala, menatap wajahnya yang diterangi lampu kuning redup. Mas, aku mau jawab jujur. Iya, jawab jujur. Aku gak tahu besok kita bakal sekaya apa, sesulit apa, atau setua apa. Tapi satu hal aku tahu. Aku pegang kedua pipinya, menatap matanya. Selama kamu tetap jadi laki-laki yang berjuang dan mencintai aku dengan cara sederhana, tapi tulus ini, aku tidak akan selingkuh. Sama sekali tidak. Dia tersenyum. Janji, janji. Kami saling menggenggam tangan. Angin malam pelan-pelan lewat, membawa aroma tanah dan sedikit bau gorengan dari warung ujung gang. Di kejauhan, suara TV tetangga terdengar sayup-sayup menyiarkan sinetron tentang perselingkuhan, tangisan, dan rumah tangga yang hancur. Aku melirik sekilas ke arah suara itu, lalu kembali bersandar di bahu suamiku. Dalam hati, aku berbisik, bukan cerita itu yang mau aku jalani. Cerita aku adalah tentang suami yang romantis, selalu mencintaiku, dan tentang aku yang memilih untuk tetap tinggal. Meski godaan datang dari mana-mana, dan mungkin di luar sana masih banyak istri yang lelah, suami yang capek, rumah kecil yang penuh masalah. Tapi kalau cinta terus dipeluk erat, kalau kejujuran dipertahankan, kalau godaan dipandang sebentar, lalu ditinggalkan. Siapa tahu cerita mereka juga bisa berakhir seperti aku malam ini. Tidak kaya harta, tapi kaya rasa syukur. Tidak penuh drama, tapi penuh janji yang dipegang kuat-kuat. Dan kalau bapak-bapak yang nonton ini sekarang bertanya dalam hati, apa istri saya juga bisa setia seperti Rani? Mungkin pertanyaannya bisa dibalik. Sudahkah saya sebagai suami mencintai dia dengan cara yang membuatnya tidak ingin selingkuh? Karena aku percaya suamiku sangat romantis,
selalu mencintaiku, dan aku tidak akan selingkuh.